Berbicara soal macet, nampaknya memang masih belum bisa lepas nih dari ibu kota Jakarta. Ini seolah jadi santapan wajib bagi para pengguna mobil yang punya aktivitas padat di dalam kota. Kondisi itu pun mau tidak mau membuat kantong mereka menjadi terkuras untuk membeli konsumsi bahan bakar hariannya. Belum lagi polusi udara yang terus menghantui warga Jakarta akibat terus meningkatnya populasi mobil berbahan bakar fosil di kota metropolitan. Jadi ya sangat wajar kalau kendaraan listrik adalah sebuah keniscayaan. Ini juga yang terus dilakukan pemerintah dengan mentargetkan penggunaan kendaraan listrik pada 2025 mendatang sebanyak 2,3 juta unit. Jadi nggak heran nih kalau berbagai kebijakan dan insentif pun diberikan oleh pemerintah. Mulai dari bebas pajak bea balik nama, DP 0%, plat nomor khusus, sampai bebas ganjil genap. Berbagai pabrikan mobil pun mulai berlomba-lomba untuk menghadirkan kendaraan listrik di Indonesia. Kalau sebelumnya cuma ada Tesla yang didatangkan oleh importir umum dan punya harga di atas 1 miliar, kini ada Hyundai yang mendatangkan 2 mobil listriknya di Indonesia. Ada Hyundai Ioniq dan Hyundai Kona Electric seperti yang lagi gue coba ini. Untuk Hyundai Kona Electric seperti yang sedang gue gunakan ini, dia itu punya harga 674,8 juta rupiah. Dengan harganya yang di bawah 1 miliar, kira-kira apa saja sih yang ditawarkan oleh mobil listrik seperti Hyundai Kona Electric ini? Apakah benar dia punya efisiensi bahan bakar yang jauh lebih hemat? Lalu worth it nggak sih untuk kita pakai sehari-hari di dalam kota? Karena itu, gue akan mencoba mobil ini bersama teman-teman gue untuk keliling Jakarta. Kita akan lihat seperti apa konsumsi bahan bakarnya dan bagaimana rasanya menggunakan mobil listrik di kemacetan ibu kota. Baru lagi aja nih gue perhatiin mobil. Ya, tau nggak mobil apa nih? Apa nih? Mobil listrik. Mobil Lu listrik? review motor mulu sih, sekali-kali mobil. Udah jalan yuk. Nyalain dong mesinnya nih. Lah ini udah nyala. Nggak ada suaranya berarti ya? Mobil listrik kan, nggak ada suaranya, nggak getar. Jaga suara berarti Udah, yuk, keren jalan. aja yuk. Oi Pak Adit, Oi, gimana duduk di belakang? Nyaman nggak? Karena dulu kan gue pernah nge-review ini ya, yang Kona bensin, Bal. Kalau yang gue rasain sih, duduk di baris belakang sedikit sempit ya. Terus juga, ini nih ruang kakinya kok kayak nggak begitu dalam ya, cetek gitu. Tinggi ya jadinya. Tinggi, ha, itu kenapa sih, Bal? Nah itu kan karena di bawahnya ini itu ada baterai Pak. Kan Oh, mobil gitu. listrik nih. Oh. Kalau yang di Kona bensin kan nggak ada. Mhm. Jadi ini yang kita injak, kita dudukin di baterai semua nih Pak dari depan Oke. ke belakang. Oke. Makanya jadi agak lebih tinggi ya. Tapi kalau menurut lo nih, buat harian gimana duduk di belakang nih? Kalau overall sih nyaman ya. Apalagi di tengah kan kayak ada armrest dan juga buat cup holder nih, jadi nyaman-nyaman aja sih buat jarak dekat ataupun jauh sekalipun. Gitu deh. Tadi bagasi juga oke lah ya dengan kapasitasnya 332 liter. Bener. Bisa berapa atas tuh tadi ya? Bener banget, tadi gue bawa 3 tas, bangkit 2 tas. Ada koper lo? Oh iya, itu kan. Kan tadi lo pada kabur ya dari rumah ya? terus yang uniknya lagi dari mobil listrik ini nih, kalau di mobil biasa konvensional gitu ya kan biasanya di sini ada tuas transmisi nih. Nah kalau yang di sini tuh dia nggak ada, digantikan sama tombol. Kalau Hyundai sih bilangnya ini tuh button shift by wire. Jadi di sini ada 4 tombol, ada P di bagian atas, R di bagian kiri, N di bagian bawah, dan D di bagian kanan. Nah kalau buat yang masih baru nih, kayak gua gitu ya mungkin masih baru, kadang sih masih kagok nih, pencet tombolnya tuh yang mana ya, masih perlu apalin dulu. Tapi kalau udah terbiasa, ini tuh lebih gampang, lebih simpel, Anda cukup pencet tombol aja. Untuk di mobil listrik ini, dia ada 3 pilihan mode berkendara, ada Eco, ada Comfort, ada Sport. Nah untuk yang di Eco nih, yang menariknya, dia itu regenerative braking-nya tuh diatur lebih maksimal gitu ya. Jadi di mobil listrik ini dia itu kan ada regenerative braking, ada levelnya tuh, ada level 1, 2, 3. Kalau di sport itu tuh levelnya nggak ada, jadi benar-benar dimatikan. Tapi kalau di mode comfort, regenerative brakingnya tuh ada di posisi level 1. Nah di posisi eco, dia ada di posisi 2. Jadi berasa tuh kalau misalnya kita lagi macet-macetan, dia agak kebantu ngeremnya. Ini cocok banget sih buat di Jakarta gitu yang macet gitu kan, yang sering stop and go, bisa pakai mode eco. Terus yang uniknya lagi di bagian kemudi,
Kalau di mobil bensin biasanya tuh di pedal shift tuh biasanya buat oper gigi nih, buat ganti. Kalau upshift buat ganti gigi ke atas gitu ya, downshift buat ke bawah. Tapi kalau di mobil listrik ini fungsinya tuh beda. Nah, untuk pedal shift ini, kalau yang di sebelah kanan itu, kalau di mobil listrik, pedal shift itu buat mengurangi level regenerative braking. Nah, kalau yang di sebelah kiri itu buat menaikkan level regenerative braking. Jadi kalau kita pencet yang sebelah kiri, dia saat kita lepas pedal akselerator, itu mobil akan lebih melambat. Ini berfungsi juga sih buat kalau engine brake kita lagi mungkin di jalan pegunungan gitu ya, saat menurun, kita pakai si regenerative braking ini. Selain mobil akan lebih melambat, itu untuk pengecasannya juga jadi lebih maksimal. Di sebelah kanan setir ini juga ada beberapa tombol nih yang cukup menarik. Ada yang namanya Vehicle Engine Sound System. Dia itu fungsinya kalau kita ini fungsinya sebenarnya buat suara ya, buat suara pengganti suara mesin, karena dia ini kan listrik, jadi nggak ada suara mesinnya. Itu kalau kita pencet itu ada suaranya tuh, yang suaranya kayak mirip-mirip MRT gitu. Tadi lu denger kan Pak, paket kayak MRT datang ya? Jadi udah nggak ngantuk ya? Iya, terus juga itu buat ngasih info ke pengendara-pengendara atau pejalan kaki nih yang di luar bahwa ada mobil mau lewat ya. Cuman memang sayangnya nih, yang beberapa kali gue alamin, itu kalau gue jalan di belakang pejalan kaki atau pemotor, dia belum aware sama suara ini. Jadi belum tahu tuh suara apaan gitu ya, masih belum ngeh lah, mungkin karena ya itu tadi populasi mobil listrik kan belum banyak juga. Selain itu juga di sebelahnya ini ada tombol mirip tombol colokan gitu. Itu ada tulisannya auto. Fungsinya kalau kita lagi ngecharge di tempat umum nih, kalau itu kita pencet, nah terus kan biasanya kita nih mungkin ngecharge-nya di mall gitu ya, kita pergi ke dalam mungkin lama sejam 2 jam, sementara si mobilnya itu 1 jam dia udah penuh. Nah kadang kan ini mungkin yang pemilik mobil listrik kalian butuh tuh colokan itu mau ngecharge juga. Jadi kalau kita autonya itu diaktifkan, si pengguna mobilnya itu bisa nyabut otomatis colokan yang di mobil kita. Kalau memang udah penuh, itu dia bisa nyabut, bisa dipindahin ke mobil mereka. Tapi kalau itu tidak dimatikan, itu nggak bakal bisa dicabut tuh sampai kita datang buat ngebuka kunci mobilnya. Untuk fitur hiburannya, Hyundai Kona Electric ini dilengkapi dengan head unit layar sentuh berukuran 8 inci. Dia itu sudah bisa terkoneksi dengan smartphone, baik itu secara Bluetooth, AUX, Android Auto, atau Apple CarPlay. Nggak cuma untuk fitur hiburannya saja, uniknya lagi layar head unit ini juga bisa menampilkan berbagai informasi mengenai baterai dan mobil listrik ini, seperti kapasitas atau level baterai, pemilihan pengecasan, sampai pemilihan durasi pengecasan yang kita inginkan. Nah untuk rasa berkendaranya nih, ini mungkin yang masih banyak penasaran gimana sih bawa mobil listrik di Jakarta, macet-macetan, stop and go. Yang gua rasain sih sebenarnya ya sama aja kayak mobil biasa gitu. Cuman bedanya karena dia ini torsinya besar, itu dia torsinya itu 395 Nm, tenaganya itu 100 kW. Jadi ketika kita start awal, itu benar-benar berlimpah banget itu torsinya, tenaga. Jadi toel di kita itu mobil udah langsung maju. Bahkan kalau kita bejek full, apalagi kita pakai mode sport, itu ban tuh bisa spin. Jadi ini hati-hati juga nih buat yang mungkin baru pertama bawa mobil listrik, apalagi yang punya torsinya besar seperti Hyundai Kona ini. Kalau lagi mode sport, dari berhenti jangan langsung injek pedal gas ya, kalau nggak nanti spin tuh. Secara keseluruhan untuk di stop and go, mobil ini sih enak banget ya. Kita nggak perlu effort gitu ya untuk injek pedal gas, cukup toel dikit, mobil udah maju. Itu juga pengereman, kalau kita pakai mode eco, itu regenerative braking kita pakai level 2 atau 3, kita nginjek rem juga nggak perlu effort banget karena dibantu sama si regenerative braking. Ya kalau buat di kemacetan Jakarta sih bawa mobil listrik menyenangkan. Oke, terus kalau tadi tuh udah bahas masalah stop and go di kemacetan. Nah mungkin juga banyak yang penasaran nih kalau di tanjakan, misalnya macet atau di parkiran gitu ya, parkiran gedung, gimana sih? Ya sama seperti tadi gue bilang, karena torsinya dia itu besar, itu tuh gampang banget, nggak perlu effort yang lebih lah. Gue beberapa kali tadi nyoba di parkiran mall gitu ya, cukup injek toel gas dikit tuh udah naik banget. Apalagi kan ini ada fitur hill start assist, lalu ada fitur auto hold control. Jadi kalau kita macet-macetan di tanjakan tuh nggak perlu khawatir mobil mundur ya. Karena ketika kita injak pedal rem, lalu kita mau peralihan ke pedal akselerator, itu dia ada jeda waktu sekitar 2-3 detik sebelum mobil benar-benar mundur. Jadi nggak perlu khawatir nih, nggak masalah bawa mobil listrik di tanjakan. Tadi gue juga sempat nyoba nih, gimana bawa mobil ini di tol
lalu akselerasinya seperti apa. Untuk mobil ini tuh ketika pedal akselerator diinjak itu gokil sih, tenaganya benar-benar kayak ngejambak kita buat nempel gitu ya ke jok. Apalagi kalau pakai mode sport itu buat lari ke 100 gitu ya, atau ke 120 itu gampang banget, benar-benar cepet banget akselerasinya. Ini memang salah satu karakter dari mobil listrik ya, dia tuh akselerasinya instan ya, buat yang suka mungkin dengan performa gitu ya, ini sih sangat menyenangkan. Cuman memang kalau yang terbiasa gitu ya, mendengarkan suara mesin gitu, raungan mesin atau getaran mesin, ya memang di sini nggak ada. Lalu untuk handlingnya, mobil ini sih menurut gue cukup stabil, baik itu ketika kita di tol melaju dengan kecepatan tinggi atau ketika menikung. Yang gue rasain mobil tuh nggak mudah goyang, nggak mudah pindah posisi, dia tetap stabil. Karena mungkin ya itu tadi faktor adanya baterai di bagian bawah, dia itu kan terletak di bagian depan sampai ke bagian belakang di bawah, jadi mungkin distribusi bobotnya itu seimbang, mobil jadi lebih stabil. Cuman memang untuk bantingan suspensinya yang gua rasain sih agak sedikit keras, tapi mungkin baik lagi karena dia ini kan SUV, jadi memang dibikin agak lebih keras supaya ya bisa melalui beberapa medan jalan itu ya. Akhirnya gue udah sampai di salah satu stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang ada di salah satu SPBU Pertamina di kawasan Jalan Fatmawati Raya. Di sini ada satu fasilitas SPKLU yang bisa dimanfaatkan oleh para pengguna kendaraan listrik, khususnya mobil listrik. Kali ini gue akan menge-charge Hyundai Kona Electric ini. Jadi setelah gue tadi melakukan perjalanan keliling kota Jakarta, kita akan lihat nih berapa sih sisa daya listrik yang ada di sini. Lalu kita akan isi lagi pakai metode full to full. Jadi sisa konsumsi daya listrik itu berapa sih? Sebelum gue melakukan pengisian daya di SPKLU Pertamina, gue juga sempat menjajal salah satu SPKLU milik PLN yang ada di pusat perbelanjaan Supermall Karawaci. Di sini tersedia dua pilihan, normal charging dan fast charging. Untuk yang normal charging dapat digunakan pengguna mobil listrik secara gratis. Sementara yang fast charging sudah dikenakan biaya dan penggunaannya Anda diharuskan mendownload aplikasi ChargeIn serta link aja. Namun sayangnya setelah gua mendownload dan melakukan registrasi, justru aplikasi ChargeIn tersebut ngehang atau error. Jadi aplikasi tersebut pun tidak bisa digunakan. Dan saya pun terpaksa batal melakukan pengisian daya di SPKLU yang ada di Supermall Karawaci ini. Ya sayang banget sih. Nah nih saya udah isi nih mas. Sekarang berarti apa nih harus saya lakukan? Buka ini mas. Buka ininya, konektor, oke. Terus langsung buka penutupnya. Oke, nah ini di sini ada berapa pilihan nih mas? Ada 3 mas. Ada 3. Ini DC CHAdeMO, DC CCS2. CCS2, ini AC, AC tipe 2. Sama ini satu lagi. Ini Oh, khusus ini. yang customer bawa kabel sendiri. Oh, jadi kalau dia punya kabel portable bisa nyolok Bisa, di sini ya? nyolok sini. Oh, kalau DC ini dia itu yang fast charging ya berarti Fast ya? charging. Oh, kalau ini lama ya, Lama. lebih lama AC ya. Nah, berarti kalau untuk di Hyundai Kona ini, dia itu tipe colokannya itu yang DC-nya CCS2, bukan CHAdeMO. Nah, berarti saya pakai yang ini nih, Mas. Iya. Terus ini apa yang harus saya lakukan lagi nih, Mas? Angkat ini mas. Oh, tinggal cabut aja nih ya? Cabut aja. Oke, ini saya cabut. Nah, ini cukup berat nih ternyata. Kirain saya enteng gitu ya. Jadi ternyata cukup berat. Ini langsung aja? Langsung aja. Langsung. Oke, kalau udah, Saya tempel kartu. tempel kartu, checking card, kita tunggu. Akhirnya udah ada nih mas ya gambarnya, tunjuknya. Ini di sini, ini apa nih mas? Kalau ini Ini waktunya mas, waktu pengisian. Jalan deh waktunya. dengan fast charging ini untuk kapasitas saya yang tersisa 71%, berarti dia hanya butuh waktunya sekitar Sekitar 12 menit. 12 menit, Kurang lebih. kurang lebih 12 menit ya. Ini power atau energinya ya berarti ya, Iya. power dan energinya. Ini energi yang berjalan. Oh ini Powernya. sambil menunggu Kona elektrik ini terisi penuh, gua akan jelasin nih mengenai baterai yang dipakai oleh mobil ini. Dia itu pakai baterai lithium ion polimer, kapasitasnya itu 39,2 kW. Itu lebih besar dibandingkan Hyundai Ioniq yang cuma 38,3 kW. Klaim dari Hyundai sih mobil ini kalau dalam kondisi terisi penuh itu bisa melaju sampai 289 km. Kalau kita bicara baterai nih, mungkin sebagian dari kalian juga bertanya-tanya, gimana sih nanti kalau baterai itu rusak, terus perawatannya bagaimana untuk memiliki mobil listrik seperti Hyundai Kona ini? Nggak perlu khawatir, untuk Hyundai Kona Electric ini,
dia itu baterainya garansi sampai 8 tahun atau 160.000 km. Sementara untuk perawatan mobil ini, itu selama 5 tahun Anda gratis, baik itu jasa ataupun spare part. Tapi mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya nih, kalau seandainya nanti itu mobil kita pakai lama, mungkin lebih dari 10 tahun, terus tiba-tiba baterainya bermasalah, kira-kira gantinya bagaimana sih? Terus biayanya berapa sih? Nah, menurut pihak Hyundai, untuk penggantian baterai itu dia nggak langsung semua. Karena di dalam baterai itu sendiri terdiri dari beberapa modul. Jadi tinggal dilihat dulu bagian modul mana yang rusak. Nah, yang rusak itulah yang akan diganti. Sayangnya untuk biayanya, pihak Hyundai belum bisa menginformasikan harganya nih. Jadi ya untuk saat ini kita belum tahu nih berapa biaya pergantiannya. Oh iya, ada satu lagi tadi yang gue belum jelasin mengenai pengisian daya. Kalau tadi kan gue udah jelasin menyoal pengisian daya di SPKLU, terus gimana sih kalau kita mau ngecharge di rumah? Jadi untuk pengisian daya di rumah, Hyundai sudah menyediakan colokan listrik seperti ini. Dia itu modelnya portable, dan colokannya itu AC. Sementara kalau yang tadi di SPKLU, untuk fast charging, dia itu pakai model DC. Terus berapa sih daya yang dibutuhkan untuk ngecharge di rumah? Jadi di Hyundai Kona Electric ini, dia itu punya 3 pilihan pengisian daya. Pertama 1500 watt, kedua 1800 watt, dan ketiga 2500 watt. Nah, pemilihan itu nantinya tinggal disesuaikan deh dengan daya listrik di rumah Anda. Tentunya semakin watt yang dipilihnya kecil, maka durasi pengisian dayanya pun akan lebih lama. Kalau klaim dari Hyundai sih untuk pengisian di rumah itu butuh waktu sekitar 9 jam. Oke, untuk konsumsi daya listriknya, setelah gue pakai mobil ini seharian muter di dalam kota sejauh 99,9 km dan dengan diisi 4 orang serta barang yang sangat penuh, mobil ini mampu mencatatkan angka konsumsi daya listrik sebesar 8,7 km per kWh. Sementara kalau di MID-nya, dia itu mampu mencatatkan angka 8,2 km per kWh. Dengan sisa baterai 71%, itu artinya tadi gue keliling Jakarta sejauh 99,9 km, gue menghabiskan daya listrik sebesar 29% atau 11,36 kW. Nah, kalau seandainya pengisian daya tadi sudah berbayar, dengan hitungan tarif dasar listrik sebesar Rp1.650 per kWh, maka biaya yang harus gue keluarkan untuk mengisi daya mobil ini kembali penuh yaitu sebesar Rp18.757. Jadi cukup terjangkau ya. Jadi kesimpulan gue setelah seharian menggunakan mobil listrik Hyundai Kona Electric ini, memang mobil itu sangat jauh lebih efisien dibandingkan dengan mobil berbahan bakar fosil seperti bensin atau diesel. Dari segi konsumsi daya listrik ya, dia juga jauh lebih hemat, apalagi untuk harga tarif dasar listrik saat ini kan itu cuma 1.600 per wattnya, apalagi untuk saat ini itu masih beberapa masih free ya, hampir sebagian besar sih mungkin masih free. Lalu juga untuk perawatannya dia jauh lebih hemat, karena kalau di mobil berbahan bakar fosil itu kita perlu ganti oli, kita perlu ganti busi, kita perlu ganti beberapa cairan. Di sini tuh nggak ada, jauh lebih ringkas, hanya ada beberapa cairan untuk inverter dan juga untuk baterai. Itu kalau dari segi efisiensi daya listrik dan juga perawatannya. Nggak cuma itu aja, dari segi polusi mobil ini juga jauh lebih minim. Bukan jauh lebih minim lagi sih, mungkin tidak ada untuk di mobilnya karena memang dia tidak ada knalpot yang menghasilkan gas buang, berbeda kalau di mobil berbahan bakar fosil. Tapi masalahnya untuk energi yang digunakan di Indonesia saat ini yang disuplai ke SPKLU itu masih menggunakan pembangkit-pembangkit yang berbahan bakar fosil. Jadi sebenarnya ya seperti memindahkan polusi yang ada di mobil ke pembangkit-pembangkit. Ya mungkin kedepannya kita ada nih kali ini pembangkit-pembangkit yang lebih ramah lingkungan. Kalau tadi kita udah bahas nih soal kelebihan-kelebihan penggunaan mobil listrik di dalam kota. Tapi sayangnya memang masih ada nih beberapa kekurangan yang mungkin bisa lebih diperhatikan lagi ke depannya supaya mobil listrik ini bisa lebih digunakan oleh banyak orang. Pertama dari segi harganya. Untuk saat ini harga termurah mobil listrik itu ya memang baru ini, Hyundai Kona dan Hyundai Ioniq itu juga harganya sekitar 600 jutaan. Padahal kalau kita bicara mungkin mau supaya mobil listrik itu bisa dikonsumsi oleh banyak orang, bisa dipakai oleh banyak orang,
ya harga idealnya itu berada di angka 200 jutaan. Ya semoga aja sih ini ke depannya pabrikan-pabrikan lain akan lebih memproduksi mobil-mobil listrik yang harganya lebih terjangkau, lalu pemerintah juga memberikan insentif. Lalu dari segi fasilitas pengisiannya, memang ini saat ini masih terbatas. Hanya ada beberapa SPBU yang memiliki SPKLU seperti ini. Di beberapa mall juga sebenarnya ada, cuman ya lagi-lagi masih terbatas, belum banyak. Walaupun memang saat ini untuk Hyundai sendiri, mereka sudah mulai bekerja sama dengan beberapa pihak menyediakan fasilitas pengisian umum seperti di rest area atau juga di hotel dan juga beberapa pusat perbelanjaan. Ya semoga aja sih ke depannya stasiun pengisian listrik umum ini akan lebih banyak, jadi orang nggak takut lagi nih untuk pakai mobil listrik. Itu tadi ulasan lengkap gua terhadap penggunaan mobil listrik seperti Hyundai Kona Electric ini di dalam kota Jakarta. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe buat yang belum, serta berikan komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa saksikan terus video otomotif lainnya di YouTube channel Kumparan. Saya Muhammad Iqbal, sampai jumpa.